dunia memiliki kecenderungan untuk polarisasinya menjadi dua blok besar, di mana blok barat tetap diwakili oleh Amerika Serikat, blok timurnya ada Cina dan Rusia. Pak Prabowo kemudian tetap memilih untuk politik luar negeri yang bebas dan aktif. Pak Prabowo mengumumkan bahwa dalam waktu dekat Indonesia dan Rusia akan melakukan latihan pertahanan bersama-sama. Akan tetapi di waktu bersamaan Pak Prabowo akan berencana melakukan kunjungan ke luar negeri. Tujuan pertama Cina, kemudian setelah Cina akan terbang langsung ke Washington bertemu dengan Presiden Joe Biden. SSI pernah melakukan perekaman terhadap ketegangan global ini. Siapa kira-kira tokoh yang bisa menjawab ketegangan-ketegangan yang di dunia internasional ini ketika nanti imbasnya dirasakan langsung oleh Indonesia? Mayoritas masyarakat Indonesia memang menyebut nama Prabowo Subianto. Baik Bang Ab, ini kalau berbicara soal Presiden Prabowo Subianto, selain dari gebrakan di awal kepemimpinannya, ini juga banyak sekali kan prediksi dari para pengamat politik, kemudian dari kalangan publik seperti itu. Kalau ketika Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia, angan-angan bangsa Indonesia untuk dikenal di kancah internasional ini juga menjadi sorotan Bang Ab. Karena seperti kita ketahui memang pergaulan internasional dari Prabowo Subianto ini cukup baik Bang Ab. Berdasarkan analisis saya Bang Ab, ini ada beberapa prestasi saat Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menhan terkait dengan bagaimana resolusi konflik di Myanmar, terus kemudian juga meningkatnya konflik di Laut Cina Selatan, dan juga melakukan mitigasi dampak dan rivalitas dari antara China dengan Amerika Serikat. Bang Ab melihat dari beberapa prestasi dari Presiden Prabowo Subianto di kancah internasional, gambaran Bang Ab, bangsa Indonesia ini seperti apa ke depannya Bang Ab? Selain pemahaman tantangan-tantangan yang ada di dalam negeri, Mas Andi, saya melihat Pak Prabowo juga cukup mumpuni pemahamannya dalam kancah dunia internasional. Indikatornya jelas, jaringan Pak Prabowo cukup leluasa, jaringan Pak Prabowo seperti prestasi-prestasi yang Mas Andi ceritakan, dan untuk kebijakan luar negeri Pak Prabowo sudah terlihat cukup jelas Mas Andi. Dalam pidato pertamanya ketika dilantik menjadi presiden, Pak Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tetap melakukan politik luar negeri bebas aktif. Akan tetapi tidak hanya diwacanakan dalam pidato kenegaraan. Saya melihat sepekan setelah Pak Prabowo dilantik, ternyata upaya ini juga sudah dilakukan dengan serius oleh Pak Prabowo. Contoh paling sederhana Mas Andi. Bebas aktif ini ternyata Pak Prabowo yang sekarang dunia memiliki kecenderungan untuk polarisasinya menjadi dua blok besar, di mana blok barat tetap diwakili oleh Amerika Serikat, blok timurnya ada dua kekuatan yang saat ini juga menjadi perbincangan, khususnya Cina dan Rusia. Pak Prabowo dalam konteks mengarungi yang seperti ini, yang agak multipolar ini, kemudian tetap memilih untuk politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dan itu telah dibuktikan terhadap blok-blok timur Mas Andi, yang saat ini menjadi wajah berseberangannya Amerika misalnya. Pak Prabowo akan mencoba Indonesia akan bergabung di dalamnya. Contoh paling sederhana, Pak Prabowo akan segera berupaya agar Indonesia bisa masuk ke salah satu organisasi yang disebut BRIC. BRIC itu adalah akronim dari Brazil, kemudian Rusia, India, China, dan South Africa. Kita tahu bahwa negara-negara yang barusan saya sebut ini dalam konteks kancah internasional, beberapa kepentingannya agak cukup berbeda 90 derajat dengan kepentingan misalnya negara-negara yang dilit oleh negara-negara barat. Indonesia dalam waktu tidak lama berupaya penuh agar Indonesia masuk ke BRIC. Yang kedua, yang ini juga menjadi tanda-tanda upaya untuk tetap bebas aktif, Pak Prabowo akan mengupayakan latihan gabungan militer bersama dengan Rusia, dan ini baru pertama kali terjadi Mas Andi. Dalam konteks internasional yang awalnya Indonesia agak cukup sungkan, cukup segan untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki tingkat perbedaan pandangan dengan negara-negara barat, itu nggak cukup berani. Pak Prabowo mengumumkan bahwa dalam waktu dekat Indonesia dan Rusia akan melakukan latihan pertahanan bersama-sama.
Tentu ini juga menjadi indikator baik bahwa Pak Prabowo ingin mencoba membangun hubungan dengan negara-negara yang ada di sisi seberang Papua Barat gitu. Akan tetapi di waktu bersamaan, pekan depan ini Pak Prabowo akan berencana melakukan kunjungan ke luar negeri. Tujuan pertama Cina, Ya. karena memang sejauh ini hubungan kita dengan Cina cukup baik. Kemudian setelah Cina akan terbang langsung ke Washington bertemu dengan Presiden Joe Biden. Tentu ini akan menjadi langkah yang cukup strategis. Di satu sisi, membangun hubungan-hubungan dengan China, Rusia tetap dilakukan yang ini menjadi salah satu poros di seberang Amerika. Tapi di saat bersamaan, hubungan dengan Amerika juga mencoba dilakukan secara diplomasi baik oleh Pak Prabowo, yang pekan depan akan dilakukan kunjungan ke sana. Setelah nanti dari Amerika, Pak Prabowo akan berkunjung ke Peru kalau nggak salah untuk menghadiri KTT APEC, akan tetapi agenda setelah itu akan bertemu dengan negara yang menjadi motor OECD. Indonesia kemarin ingin masuk di dalamnya dan memang tujuan utamanya adalah untuk liberalisasi ekonomi dan politik. Akan bertemu dengan Inggris. Nah, coba kita lihat langkah-langkah Pak Prabowo dengan blok yang menjadi negara-negara yang berhadapan dengan Amerika. Pak Prabowo mencoba untuk tetap berkoordinasi dan melakukan diplomasi secara baik. Upaya latihan gabungan militer bersama dengan Rusia yang akan dilakukan pertama kali, hubungan baik dengan Cina, Indonesia akan ingin berupaya masuk BRIC. Ini adalah langkah-langkah untuk menyentuh blok yang selama ini memang ditengarai kita cukup dengannya. Akan tetapi di saat bersamaan, untuk blok barat, Pak Prabowo kemudian tidak juga menihilkan. Kita akan tetap aktif berkomunikasi dengan Amerika yang akan segera dilakukan dalam kunjungan luar negeri depan, juga dengan Inggris. Nah, saya melihat upaya Pak Prabowo untuk tetap mendayung di antara banyak karang yang kecenderungan dunia sekarang mulai multipolar ini menjadi terdistribusi kekuatan-kekuatan masing blok-blok dengan banyaknya organisasi-organisasi kawasan. Pak Prabowo mencoba berlayar di antaranya, dan kemampuan Pak Prabowo, pemahaman Pak Prabowo terkait konteks internasional yang memadai tercermin dalam kebijakan-kebijakan langsung yang kemudian keputusannya tidak banyak melalui proses diskusi yang cukup panjang, Mas Andi. Sepertinya Pak Prabowo udah firm, udah paham, saya harus melakukan A, saya melakukan harus B, dan segera dieksekusi dengan segera. Dan ini cukup menjanjikan untuk mengembalikan martabat Indonesia yang selama beberapa puluh tahun terakhir ini agak cukup meredup di kancah politik internasional, Mas Andi. Ya, nampaknya kalau dari analisis dari Bang Aap ini artinya singkat saja, posisi bebas aktif dari Indonesia nampaknya Prabowo Subianto ingin merangkul semuanya, Bang Aap ya, dan memanfaatkan bagaimana relasinya di internasional. Ini diterapkan sebenarnya sih dalam membentuk Kabinet Merah Putih dan bangun bangsa Indonesia. Bang Aap tadi, ini kalau Bang Aap sendiri memprediksinya apa yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto? Ya, Mas Andi, sebagai presiden yang baru dilantik, tentu memperkenalkan diri terhadap negara-negara sahabat yang telah memiliki hubungan baik dengan Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Baik. Hal ini dalam konteks satu, memperkenalkan diri bahwa bahwa Pak Prabowo adalah presiden terpilih yang baru menjabat dan dilantik diambil sumpah jabatannya beberapa pekan yang lalu. Kemudian dengan waktu bersamaan Pak Prabowo akan menyampaikan kira-kira kerjasama yang akan bisa dilakukan di antara kerjasama bilateral yang akan bisa dilakukan di antara kedua negara nanti apa, dan kerjasama baik selama ini yang sudah dijalin, bagaimana nanti proses kedepannya. Tentu hal-hal seperti ini yang akan didiskusikan oleh Pak Prabowo ketika melakukan kunjungan ke luar negeri sepekan mendatang. Nah, hal-hal seperti ini cukup penting untuk dilakukan agar kita dalam dunia internasional juga memiliki peran yang strategis. Tidak hanya untuk kepentingan internasional, karena ini juga nantinya akan sangat berkepentingan dengan interest di dalam negeri. Tentu hal-hal semacam ini menjadi poin penting yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Makanya negara-negara yang akan dikunjungi pertama kali saya melihatnya cukup terseleksi dengan baik. Dua blok ini terwakili, Mas Andi. Blok yang ada di BRIC pertama yang akan ditemui Pak Prabowo adalah Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Cina. Tentu ini akan menjadi representasi bahwa Pak Prabowo, Indonesia memiliki hubungan yang cukup erat dan cukup baik dengan Cina. Kedua, kemudian yang akan dikunjungi oleh Pak Prabowo, Amerika Serikat. Tentu selama ini Amerika Serikat dengan Indonesia
memiliki kerjasama yang cukup erat di berbagai hal, termasuk di pertambangan, kemudian di ekonomi, bagaimana kemudian strategi pembangunan Indonesia banyak dipengaruhi oleh apa namanya Amerika, dalam konteks ini Berkeley selama masa Orde Baru. Tentu hal-hal yang seperti ini akan menjadi diskusi lebih panjang. Nah, Pak Prabowo saya melihat mengirimkan pesan, memperkenalkan diri, dan bagaimana kemudian hubungan Indonesia selama 5 tahun ke depan ini menjadi diskusi awal yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Seandainya nanti ada sesuatu hal yang diperoleh melalui diskusi-diskusi yang akan dilakukan Pak Prabowo dalam kunjungannya, tentu ini akan di follow up total oleh kabinetnya. Jadi posisi ini yang saya melihat sedang diupayakan oleh Pak Prabowo, memperkenalkan diri dan membicarakan ulang terkait posisi Indonesia dan apa nanti yang akan bisa dilakukan di antara negara-negara yang dikunjungi ini, kerjasama seperti apa, baik itu di sektor ekonomi, politik, ke depannya, Mas Andi. Bang Ab, sedikit saja, ini pernah gak skala survei Indonesia melakukan survei atau penilaian terhadap bagaimana situasi geopolitik internasional, Bang Ab, jika dikorelasikan dengan kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto? Ya, memang SSI pernah melakukan perekaman terhadap ketegangan global ini. Pertama, apakah itu nanti akan berimplikasi terhadap Indonesia? Mayoritas masyarakat Indonesia memang menengarai bahwa ketegangan yang terjadi di dunia internasional saat ini akan berdampak pada Indonesia. Perang yang terjadi di Timur Tengah, kemudian konflik Laut Cina Selatan di antara 5 negara yang posisinya persis di utara Provinsi Kepulauan Riau itu juga akan berimplikasi secara langsung terhadap Indonesia. Nah, implikasi ketegangan global terhadap Indonesia ini tentu harus dikelola. Waktu itu, kemudian saya mencoba, waktu itu Pak Prabowo belum juga menjadi calon presiden, belum juga terpilih. Saya tanyakan itu kepada responden, kepada masyarakat Indonesia, siapa kira-kira tokoh yang kemudian bisa menjawab ketegangan-ketegangan yang di dunia internasional ini ketika nanti imbasnya dirasakan langsung oleh Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia memang menyebut nama Prabowo Subianto adalah sosok yang memiliki potensi besar kita bisa menghadapi akses dampak dari ketegangan politik global. Dan survei yang saya lakukan mungkin 8 sampai 9 bulan sebelum Pilpres ini digelar, gitu ya Mas Andi ya. Itu ternyata terkonfirmasi ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Pemahaman Prabowo Subianto terhadap kompleksitas hubungan internasional dan konteks kancah politik internasional ternyata membuat Pak Prabowo cukup simpel untuk mengambil keputusan serta kebijakan apa yang akan dia lakukan ketika terpilih menjadi presiden. Dan sepekan setelah dilantik, Pak Prabowo sudah punya rute total untuk kemudian bagaimana bersikap di kancah dunia internasional, dan itu mulai dieksekusi pekan depan, Mas Andi. Nah, harapan dan ekspektasi besar yang ada di masyarakat Indonesia ketika menyebut nama Prabowo Subianto sebagai sosok yang cukup memiliki potensi besar, bisa menangani akses dampak ketegangan politik global, yang cerminannya itu setahun yang lalu, Mas Andi, ternyata ketika Pak Prabowo terpilih, hal itu bisa terkonfirmasi bahwa memang Pak Prabowo memiliki kemampuan yang cukup mumpuni dalam pemahaman politik internasional, dan ketika jabatan resmi itu telah disandang oleh Prabowo Subianto, proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan dieksekusi cukup simpel diputuskan oleh Pak Prabowo, dan ini adalah tanda-tanda baik, Mas Andi.